Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa? Karena dia nggak niat secara khusus untuk itikaf. Makanya itikaf itu pertama harus menetap di dalam masjid, kemudian juga harus niat itikaf. Kemudian dalilnya apa? Dalil syariatnya adalah yang pertama dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu ya bercumbu dengan istrimu wa antum akifuna fil masajid, sementara kalian itu sedang beritikaf di masjid. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disampaikan ya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah SAW beliau beriktikaf, melakukan iktikaf kapan? Yaitu di Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di, lalu kemudian juga diikuti oleh istri-istri beliau. Ya, jadi Rasulullah SAW itu selalu beriktikaf di 10 hari terakhir. Demikian juga keluarganya itu diajak untuk melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ternyata iktikaf itu juga bukan hanya dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, tapi juga merupakan syariat yang sudah dilaksanakan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, Rasulullah SAW. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Ya. Di ayat ini Allah SWT menyampaikan bahwasannya Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail untuk mensucikan, untuk membersihkan Baitiyah. Nah, maksudnya di sini adalah Baitullahil Haram. Ya. Untuk apa? Lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf. Ya, dibersihkan, disucikan supaya orang-orang yang melaksanakan tawaf itu mereka melaksanakan tawaf dengan baik dan tentu saja sah tawafnya gitu. Wal akifin, demikian juga bagi orang-orang yang melaksanakan iktikaf. Sujud, dan iktikafkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Artinya syariat Rasulullah SAW, generasi sahabat, kemudian generasi salafus saleh, tabi'in, kemudian para ulama, sampai kemudian kepada kita sekarang, ya, ini harus kita hidupkan lagi sunnah iktikaf ini, ya. Kemudian berikutnya terkait dengan hukum iktikaf, ya. Apa sih hukumnya iktikaf itu? Laksanakan iktikaf itu.
hukum i'tikaf itu ada 3. Itu istihbab, wa dzalika fi mutlaqil azminah. Menurut Imam Syafi'i, yang pertama ya, hukumnya i'tikaf itu adalah istihbab, sangat dianjurkan ya, bagian dari sunnah ya. Kapan itu dilakukan? Itu bisa dilaksanakan fi mutlaqil azminah, bisa kapan saja kita laksanakan i'tikaf itu ya. Boleh dilaksanakan di bulan puasa atau di luar bulan puasa. Bisa dilaksanakan misalnya ketika hari Jumat ya. Mau sholat Jumat sekalian niat i'tikaf, boleh. Atau ketika mau sholat fardu misalnya ya. Mau sholat fardu, sholat subuh misalnya. Masuk masjid kemudian niat i'tikaf ya. Atau mau sholat-sholat yang lain. Atau misalnya ketika sedang perjalanan. Ya, perjalanan kemudian mampir di rest area. Di rest area di situ ada masjid kan biasanya kan? Ya. Kemudian niat, saya niat waktu duha misalnya, niat sholat duha. Nah, sebelum masuk masjid itu niat masuk masjid, kemudian niat i'tikaf sekalian. Ya. Nah, itu boleh. Jadi hukumnya istihbab, hukumnya sangat dianjurkan ketika kita memasuki masjid, kemudian kita niat untuk i'tikaf dan berdiam diri di masjid meskipun sebentar. Itu sudah kita dapat pahala. Ya. Baik. Termasuk kita mungkin ya di 10 hari terakhir belum bisa melaksanakan i'tikaf secara sempurna sebagaimana Rasulullah SAW itu mengawali sejak tadi maghrib ya, begitu masuk malam 21 bulan Ramadan Rasulullah SAW sudah masuk masjid ya, jadi menjelang maghrib itu sampai kapan? Sampai nanti akhir, yaitu menjelang kapan? Idul Fitri itu. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, jadi 10 hari di bulan Ramadan. Nah, kalau i'tikaf seperti ini, itu kata Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah apa? Muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah itu satu apa? Level di bawahnya wajib, gitu ya. Dan apa namanya, nilainya luar biasa tentu saja. Tidak sama dengan tadi hanya sekedar istihbab itu ya. Kalau istihbab itu kan kapan saja kita bisa melaksanakan i'tikaf ya, termasuk kita mungkin belum sempurna i'tikafnya, belum 10 hari full, misalnya bisanya cuman i'tikaf kalong. Nah, tahu i'tikaf kalong ya, di malam hari saja misalnya gitu ya, tapi paginya masih beraktivitas. Kalau Rasulullah SAW tadi kan di 10 hari terakhir full, pagi, siang, malam, di dalam masjid saja, nggak keluar-keluar. Ya. Tapi kita mungkin karena masih beraktivitas banyak di luar, ya pagi, siang masih bekerja, misalnya bapak-bapak ya, yang masuk kantor atau ibu-ibu yang masih punya kegiatan, ya. Lalu kemudian malam harinya itu kemudian beriktikaf. Nah ini masuknya hukum yang mana ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ya. Begitupun kita tetap masih dapat pahala. Ya. Jadi bukan sesuatu yang, mohon maaf misalnya bid'ah, bukan ya. Ini kita dapat pahala, jangan khawatir ya. Meskipun kita hanya malam saja masuk masjid, niat i'tikaf, insya Allah kita tetap dapat pahala ya, meskipun belum sempurna 10 hari ya. Jadi
Tadi hukum yang pertama istihbab, yang kedua apa? Sunnah muakkadah, ya. Kemudian yang ketiga hukumnya adalah al-wujub fi halati an-nazar, ya. Jadi bisa juga i'tikaf itu hukumnya jadi wajib. Loh kok bisa? Ya. I'tikaf bisa wajib, yaitu bagi orang yang punya nazar. Misalnya nih, kalau nanti saya misalnya anak santri ya, lulus SMA nih, lulus aliyah misalnya. Kemudian nanti diterima di perguruan tinggi favorit misalnya gitu ya. Saya nazar untuk i'tikaf 10 hari full. Nah, ini nazar. Jadi hukumnya apa nih jadinya? Wajib dilaksanakan. Ya. Kalau tadi kan kalau nggak nazar itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah 10 hari terakhir full. Ya. Tapi karena dia nazar, saya bernazar kalau misalnya tadi lulus ujian akan i'tikaf 10 hari terakhir secara full. Ya, mulai awal sampai akhir. Ini harus dilaksanakan, wajib hukumnya. Karena wajib, kalau nggak dilaksanakan gimana? Haram, berdosa. Jadi harus dilaksanakan. Ya, jadi hukum i'tikaf itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Istihbab, ya, dianjurkan. Ini bagian dari sunnah. Ya, kalau dilaksanakan tentu saja dapat pahala. Ya, itu tidak terikat waktunya. Kapanpun boleh dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Sunnah muakkadah. Ya. Kemudian yang ketiga wajib. Wajib ini bagi siapa? Bagi orang yang nazar. Kemudian syarat sahnya i'tikaf. Ya. Ini biar nggak terlalu malam nanti ya. Biar diisi dengan tilawah Al-Qur'an, kemudian yang belum mencapai target bisa kita optimalkan waktu kita agak percepat ya. Syarat sahnya i'tikaf ini penting ya. Jangan sampai kita sudah i'tikaf ternyata nggak sah syarat i'tikaf kita karena nggak memenuhi syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama yaitu niat ya. Wadzalika inda ibtidaihi. Kapan niat itu dilaksanakan? Yaitu ketika mau masuk masjid. Ya, jangan sampai kemudian sudah duduk baru kemudian niat. Ya. Begitu mau masuk masjid itu niat i'tikaf. Ya. Bi an yanwiya al-muktsa fil masjid muddatan muayyanah litta'abbudi. Jadi niatnya itu begitu tadi masuk masjid itu niat untuk berdiam diri di dalam masjid dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk apa? Litta'abbud, dalam rangka untuk beribadah ya. Tahqiqan lis-sunnah, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan bagian dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mungkin boleh dilafatkan ya dengan lisan atau juga boleh dengan langsung dalam hati ya. Misalnya begini, kalau dengan lisan, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi ya lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf, saya niat untuk i'tikaf fi hadzal masjidi, di masjid ini, ma dumtu fihi, selama saya berada di masjid ini, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, begitu kita masuk masjid, kita baca tadi, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi
fihi lillahi ta'ala. Dalam hati kita meyakini niat untuk iktikaf di masjid ini selama saya berada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau dakhalal masjida li ghardin dunyawin. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang dia masuk masjid, ya, tapi niatnya itu niat untuk duniawi, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Au lam yukhtir fi balihi, atau mungkin dia masuk masjid tapi nggak ada niatan apa-apa, pokoknya masuk aja masjid. Ya, kalau tadi kan masuk masjid tapi niatnya untuk duniawi, misalnya apa? Ngapain ke masjid? Nyari si fulan. Nah, ini kan niatnya untuk mencari kan? Ya. Nyari teman gitu. Ya, bukan niat apa? Iktikaf. Atau masuk masjid tapi ya masuk aja. Enggak ada niatan untuk iktikaf. Kira-kira yang disebut iktikaf enggak? Enggak disebut iktikaf. Kenapa? Karena dia tadi syaratnya enggak memenuhi syarat. Jadi yang pertama adalah harus apa? Niat. Niatnya dalam rangka untuk apa? Iktikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua. Oh, tadi syarat yang pertama niat, yang kedua adalah al-lubsu fil masjid, yaitu berdiam diri dalam masjid. Wa yanbaghi an yastamiru al-lubsu ila muddatin tusamma bil 'urf i'tikafan. Tadi. Jadi masuk masjid kemudian diam. Diam itu dianggap secara urf itu ma'ruf, ya. Jadi memang diam itu dianggap sudah cukup lah sebagai iktikaf. Kira-kira misalnya gini, kita masuk masjid, kemudian melangkahkan kaki kanan, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT, sekaligus kita niat iktikaf tadi. Lalu kemudian kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, setelah itu kemudian kita berdiam diri, ya, zikir, kemudian baca istighfar, baca sholawat, kemudian berdoa. Ya, itu sudah cukup sebenarnya untuk dapat pahala iktikaf. Apalagi kalau misalnya kita semalaman, nah, dari mulai apa maghrib misalnya, atau isya, atau pada tarawih seperti ini misalnya, kita kumpul di masjid, tapi tadi jangan lupa ya, niat. Kemudian setelah itu kita berdiam di dalam masjid. Sampai kapan? Sampai nanti subuh. Masya Allah. Ini sudah lebih dari cukup. Ya, sebagai syarat al-lubsu fil masjid. Berdiam di dalam masjid. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak santri ya. Baik. Fa'in kharaja minal masjidi li ghairi udhrin in qata'a i'tikafuhu. Kalau misalnya kan tadi sudah niat nih iktikaf. Kalau tadi kan ada 3 hukum iktikaf itu ya. Kalau misalnya niatnya iktikafnya 10 hari di dalam masjid misalnya. Ya. Lalu kemudian dia keluar dari masjid. Ya. Keluar dari masjid, maka iktikafnya itu inqata'a. Itu terputus iktikafnya. Ya. Atau misalnya kita niat iktikaf habis tarawih gini, misalnya iktikaf sampai kapan? Sampai nanti sahur misalnya. Ya. Lalu kemudian kita keluar dari masjid, maka terputus iktikafnya itu. Ya. Ai batola atau batal iktikaf kita. Ya. Amma idza kharaja li udhrin wa ada lam yanqati. Tapi kalau misalnya dia keluar sebentar untuk udzur tertentu, apa udzurnya? Misalnya ambil air wudu, karena batal ambil air wudu. Atau misalnya mohon maaf buang hajat misalnya gitu ya. Tapi kemudian setelah itu balik lagi, itu tidak batal iktikafnya.
Misalnya nih, kita sudah niat itikaf di masjid, ya insya Allah sampai besok pagi, ya. Lalu kemudian karena udzur tadi batal, ambil air wudhu. Setelah itu balik lagi ke masjid, itu nggak batal itikafnya. Ya. Yang batal itu adalah tadi yang keluar ke sana, ya. Misalnya sudah niat itikaf di dalam masjid, tiba-tiba lapar, lalu kemudian ke sana, ke Hamdalah sana misalnya gitu, ya, cari makanan di sana, apalagi sempat nongkrong di situ misalnya, nah itu batal itu, ya, itikafnya batal, ya. Hadza wala yustaratu li tahsili sunnatul itikaf as-shaum. Ya. Kalau kemudian mohon maaf tadi. Pertanyaannya adalah kalau batal kemudian mau itikaf lagi. Bagaimana caranya? Ya kembali lagi seperti awal. Niat lagi gitu ya. Ya, kemudian diam lagi di masjid seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya batal keluar karena misalnya anak santri nih, ya itikaf, lalu kemudian keluar ke asrama, misalnya gitu. Ternyata di sana ketiduran atau tidur di sana. Nanti kemudian jam 2 balik lagi ke sini. Begitu masuk masjid itu niat lagi, ya niat lagi. Jadi nggak apa-apa, gitu. Baik. Kemudian juga di sini disampaikan bahwasanya tidak disyaratkan untuk melaksanakan itikaf itu puasa. Artinya bisa kapanpun dilaksanakan itikaf. Tidak harus dalam bulan Ramadan. Boleh di bulan-bulan yang lainnya, ya. Boleh sedang berpuasa atau tidak berpuasa. Walakin yusannu, akan tetapi disunnahkan itu ketika beritikaf sedang dalam keadaan berpuasa, ya. Baik. Kemudian ini tadi penjelasan tentang itikaf istihbab dan itikaf sunnah muakkadah. Bagaimana terkait dengan itikaf yang nazar tadi? Wa huwa an-naw'u ats-tsalis min anwa'il itikaf al-madhkurah. Sebagaimana tadi disampaikan, ini adalah merupakan hukum yang ketiga dari itikaf, ya. Ya. Kalau terkait dengan nazar ini, fa inna nazara itikaf muddatan muayyana ala sabili tatabu' lam yajuz lahu al-khurud minal masjid illa lihajatin. Bagi orang yang nazar untuk itikaf, misalnya saya ingin kalau hajat saya terkabul akan itikaf mungkin kalau 10 hari terakhir full keberatan ya, berat gitu. Itikaf sehari misalnya. Mulai dari pagi sampai sore misalnya gitu ya. Nah, ini wajib dilaksanakan mulai pagi sampai sore sesuai dengan nazarnya. Kalau kemudian tadi dia keluar untuk dalam rangka kebutuhan tertentu sebagaimana wudhu atau hajat tertentu tadi, nggak apa-apa balik lagi sebagaimana yang tadi. Tapi kalau misalnya dia keluar ya untuk keperluan makan misalnya ke sana, balik lagi itu batal. Terus gimana? Apa bisa melanjutkan? Nggak boleh. Harus diawali lagi dari awal. Kenapa? Karena sesuai dengan nazarnya. Nazarnya kan saya kalau misalnya hajat saya terkabul, maka saya akan melaksanakan itikaf selama sehari penuh. Nah, sesuai dengan nazarnya. Maka itu harus dilaksanakan. Ya. Atau misalnya punya hajat, saya kalau misalnya nanti lulus ujian, saya ingin itikaf di Masjidil Haram. Nah, misalnya selama 10 hari. Maka itikafnya harus dilaksanakan di Masjidil Haram. Gak bisa diganti di Masjid Ashabul Quran. Gak bisa. Oh gak jadi dah gitu. Gak bisa itu.
Makanya hati-hati kalau ingin nazar itu yang ringan-ringan saja ya. Jangan yang berat. Karena kalau udah nazar itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Ya. Jadi nazar itu hukumnya wajib dilaksanakan. Entah itu itikaf atau nazar apapun itu harus dilaksanakan. Ya. Makanya sekali lagi kalau punya nazar itu yang ringan-ringan saja, yang kira-kira kita mampu melaksanakannya. Jangan sampai nadarnya terlalu tinggi. Ya. Saya ingin kalau misalnya hajat saya terkabul, itikaf di Masjidil Aqsa. Wah, berat lagi nanti ya. Ya, apalagi sekarang lagi sedang genting ini. Ya. Jadi sekali lagi kalau terkait dengan nazar itu harus hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Waktu kita udah jam 8:30 ya. 9:30 ya. Adabul itikaf, adab itikaf. Ini penting juga ya. Ada beberapa adab dalam itikaf yang harus diperhatikan. Yang pertama, yustahabbu lil mu'takif al-istighal bi ta'atillahi ta'ala. Jadi dianjurkan ketika itikaf itu untuk menyibukkan diri dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Kadzikrillah taala, misalnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, memperbanyak tilawah Al-Qur'an, wa mudzakaratul ilm atau mudzakara al ilm seperti ngaji seperti ini, ya pengajian. Li'annahu ada'a li husulil maqsud minal itikaf. Karena hal itu merupakan apa? Ya tujuan untuk itikaf itu ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa tadi? Beribadah. Memperbanyak zikir kepada Allah, berbanyak istighfar, baca sholawat, baca Al-Qur'an dan seterusnya. Ya, karena memang itikaf itu niatnya dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Kemudian yang kedua, adab itikaf adalah yang dianjurkan selain tadi memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT, yang kedua asyam. Juga disunnahkan ketika sedang itikaf itu melaksanakan puasa. Kenapa? Supaya tadi ya tidak disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan. Kalau misalnya tadi niat itikaf, monggo. Salam. Itikaf, sudah niat itikaf, tapi kemudian di siang hari karena nggak puasa masih mikir gimana nanti makannya dan seterusnya. Ya. Oh. Nggih. Mboten apa-apa. Nggih. 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 Mohon maaf pada wali santri. Nggih. Nggih, ngapunten. Dilanjutkan. Yang ketiga, an yakuna itikaf fil masjidil jami'. Dianjurkan itikaf itu dilaksanakan di mana? Di masjid jami'. Jadi di masjid jami'. Masjid jami' maksudnya apa? Wa huwa alladzi tuqamu fihi al-jum'ah. Jadi disunnahkan pelaksanaan itikaf itu di masjid jami', di mana di masjid tersebut dilaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Kalau misalnya niat untuk itikaf 10 hari, ya di 10 hari terakhir nih itikaf full misalnya gitu. Lalu kemudian di masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat di situ, maka dia begitu akan sholat Jumat batal itikaf. Ya, maka tadi disunahkan di masjid di mana dilaksanakan sholat Jumat. Kalau memang niat itikafnya itu di 10 hari terakhir full. Ya. Kemudian berikutnya an la yatakallama illal khair. Ya. Jadi tidak banyak bicara dalam masjid kecuali hal-hal yang baik. Ngobrol, itikaf tapi ngobrol aja. Ya. Ya nanti dapat pahalanya bagaimana? Terkurangi pahalanya. Ya. Harusnya banyak zikir tadi sebagaimana yang pertama tadi ya.
banyak zikir, banyak istighfar, tilawah Al-Qur'an, sholat dan seterusnya ya. Kemudian wala yantiku bighibah ya. Jadi apalagi naudzubillah min dzalik itikaf kok ngerasane wong ya, mendiskusikan aibnya orang lain. Jangan sampai ya. Itikaf isinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi namimah naudzubillah min dzalik. Ya. Fitnah dan seterusnya. Aulawin minal kalam, atau ucapan perkataan yang sia-sia. Ya, tadi ngobrol yang nggak ada manfaatnya. Jangan sampai ketika itikaf ya sudah bismillah, niatnya dalam rangka untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi 4 hal yang merupakan adab itikaf. Apalah yang pertama tadi? Halo? Adab itikaf. Memperbanyak, menyibukkan diri dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya disunnahkan berpuasa. Yang ketiga, itikaf di masjid di mana masjid tersebut dilaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, ya jangan berkata kecuali yang baik, apalagi ngobrol sia-sia jangan ya. Kemudian berikutnya makruhat al-itikaf, hal-hal yang makruh dalam itikaf. Yang pertama al-hijamah. Tahu hijamah? Cantuk, tahu cantuk? Bekam. Ya. Sedang itikaf di masjid kok bekam. Ya, itu hukumnya apa? Makruh. Ya. Idza amina min talwisil masjid. Kalau itu aman, dijamin misalnya darahnya itu nggak kemana-mana, itu makruh. Tapi kalau misalnya bekam, kemudian itu menyebabkan amma idza khasyiya talwitu, dan itu menyebabkan darahnya kemana-mana sehingga kemudian najis, itu justru haram. Jadi minimal hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau misalnya sampai kemudian berceceran darahnya kemana-mana, nah itu malah haram. Ya, maka kalau misalnya bekam ya udah bekam di rumah saja, atau keluar dari masjid di gazebo sana misalnya, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai di dalam masjid karena minimal hukumnya apa? Makruh. Kemudian yang kedua, al-iktar min ta'ati sun'atu minas sana'i. Jadi juga yang makruh adalah melakukan hal-hal yang pekerjaan di luar ketaatan kepada Allah SWT. Misalnya apa? Jadi mohon maaf, itikaf kemudian membawa pekerjaan kantor di sini, ngerjain kantor. Ya. Atau misalnya ibu-ibu itikaf tapi kemudian menjahit misalnya gitu. Ya, nah, itu juga hukumnya makruh. Intinya makanya itikaf itu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah, ya. Kemudian berikutnya mufsidatul itikaf, yang menyebabkan itikafnya batal. Yang pertama al-jima'u amdan. Mohon maaf. Ya. Sedang itikaf kok misalnya suami istri beritikaf, ya, kemudian suami istri sedang itikaf, tapi kemudian melaksanakan hubungan itikaf, nah itu batal itikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, jangan sampai suami istri sedang itikaf, tapi kemudian dia berhubungan, maka itu batal. Kemudian yang kedua al-khurud amdan minal masjid li ghairi hajatin. Ya. Juga yang membatalkan iktikaf adalah yaitu keluar dari masjid tanpa ada hajat tertentu. Ya, secara yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya tadi wudu atau membuang air
kecil atau air besar dan seterusnya. Kemudian yang ketiga riddah, ya, juga yang menyebabkan batalnya i'tikaf adalah yaitu murtad, naudzubillah min dzalik, atau pingsan, ya, mungkin karena nggak sempat makan dan apa i'tikaf pingsan, ya, itu batal i'tikaf, ya, atau tiba-tiba junun tagayyur, ya, jadi orgil, gitu. Itu juga batal. Kemudian untuk perempuan yang menyebabkan batal itu apa? Al-haid wan nifas. Tadinya nggak haid, terus i'tikaf. Ternyata setelah itu kemudian pas melaksanakan i'tikaf haid. Itu maka kemudian i'tikafnya batal. Ya. Itu beberapa hal yang terkait dengan fikih i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan i'tikaf sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua diberikan kemudahan dan juga kesehatan sehingga bisa optimal dalam melaksanakan i'tikaf insyaallah di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca doa. Ada pertanyaan? Dibuka pertanyaan enggak? Atau cukup? Kalau cukup ditutup dengan doa. Nah, ada yang mau ditanyakan santri? Silakan. Mohon maaf, dengerin ya, ada temennya yang bertanya ini. Assalamualaikum. Mohon maaf tadi Mas udah pulang. Mas Akmal udah pulang. Ya. Ya. Kalau misalnya tadi pertanyaannya, kalau misalnya lupa niat, ya, kita sudah duduk di dalam masjid, baru kemudian lupa niat, gitu, nggak niat, maka ya sejak itu niat sudah, ya, sejak itu kemudian niat i'tikaf. Apa harus keluar dari masjid lagi? Ya, mau keluar dari masjid, misalnya ambil wudhu kemudian niat lagi, nggak apa-apa. Atau dari situ juga nggak apa-apa. Tapi yang terhitung i'tikaf ya sejak niatnya itu. Kalau sebelum-sebelumnya itu nggak dihitung i'tikaf. Ya, karena kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Kan tadi syaratnya apa? Yang pertama niat, yang kedua berdiam diri. Berdiam dirinya sudah, tapi niatnya belum. Jadi yang sebelumnya itu belum terhitung i'tikaf. Gitu. Oke. Baik. Oke, monggo. Monggo. Saat i'tikaf tertidur, apakah batal? Insya Allah nggak batal. Kenapa? Tadi kan sudah dijelaskan di sini, ya. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf itu tadi ada berapa tadi? Masih ingat? Yang membatalkan i'tikaf ada 4 tadi, ya. Yang pertama al-jima'u amdan, al-khurud amdan, keluar dari masjid secara sengaja. Kemudian tadi ar-riddah, ya.
kemudian murtad, junun, yaitu gila atau sukar atau pingsan. Kemudian yang untuk ibu-ibu haid dan nifas. Kalau di luar 4 itu insya Allah tidak batal. Kalau tidur nggak apa-apa. Ya. Gitu. Yeah. Pokoknya itikaf ibu. Kalau yang itikaf kemudian tidak kalau ini itikaf yeah. Baik. Jadi memang itikaf itu syaratnya tadi ada 2. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua adalah al-lubsu fil masjid. Yaitu berdiam diri di masjid. Kalau di luar masjid gimana? Ya belum sempurna itikafnya. Kalau secara syariat ya. Tapi kalau misalnya secara bahasa iya dapat ya. Tapi apakah dapat pahala? Ya insya Allah doa kita, istighfar kita, kemudian tilawah kita itu dapat pahala. Ya. Jadi bagi ibu-ibu kalau misalnya tidak memungkinkan itikaf di masjid, lalu kemudian ingin mengkhususkan ibadah di 10 hari terakhir misalnya, ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya boleh misalnya di musola masing-masing di rumah ya. Musola masing-masing di rumah. Kemudian di situ kita niat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya dapat pahala. Meskipun tidak sesempurna kita melaksanakan itikaf di masjid. Ya. Bukan berarti tadi tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pahala bagi ibu-ibu yang tidak bisa itikaf di masjid. Insya Allah zikir kita, istighfar kita, kemudian tilawah Al-Quran kita, ya itu insya Allah semuanya tercatat sebagai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggih. Cukup? Santri ada yang nanya lagi? Cukup? Kayaknya udah ngantuk ini ya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu yang kita kaji bersama-sama juga mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kulla 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin.
اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل العلم والخير، واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الله خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله رب العالمين.